Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman semua, ketemu lagi di channel kami Poligami Asyik. Jangan lupa teman-teman semua tonton terus video-video kita. Kita akan banyak belajar tentang bagaimana kiat-kiat atau bagaimana membangun rumah tangga poligami yang sukses, insya Allah ya, yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Di hari ini, kesempatan kita kali ini, video ini kita mau ngobrolin itu ya, Say. Bagaimana nasihat-nasihat untuk calon adik madu gitu ya. Nasihat-nasihat untuk calon adik madu, karena memang adik-adik madu itu penting sekali. Yang mungkin ada ya teman-teman sahabat beriman yang mau dijadiin adik madu oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Terus apa sih persiapannya, apa aja untuk menjadi calon istri kedua, ketiga, keempat. Ini seumpama loh ya, seumpama sahabat beriman, akhwat fillah semua diminta untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat. Urusan dengan istri pertama sudah oke, sudah sudah dapat izin, sudah bareng-bareng lah gitu ya, ta'arufnya juga udah bareng-bareng. Tapi kan perlu persiapan-persiapan tuh nanti dalam berumah tangganya. Betul. Nah, ini nanti kita biar Mbak Ida nih sebagai istri kedua saya, nanti dia cerita banyak nih tentang apa sih persiapan beliau dulu menjadi istri kedua saya. Ya, biar pengalaman ini bisa dibagikan dan diambil pelajarannya. Insya Allah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa subscribe dulu nih channel kita Poligami Asyik, kemudian di like, di komen, di share juga ya ke teman-teman lain supaya bisa memberi manfaat lebih banyak. Oke? Langsung aja kita dengerin apa sih kiat-kiatnya atau pesan-pesan nih, saya nasihat-nasihat untuk calon istri kedua, tiga atau keempat, calon adik madu lah gitu bahasanya. Apa jadi kiat-kiatnya nih? Poin-poinnya apa? Langsung aja ya. Jadi persiapan untuk menjadi adik madu, entah itu menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Jadi pertama persiapannya ya tentu mental ya. Pertama mental, inget-inget. Mental ya. Apa nih? Jadi gini, pasca pernikahan poligami. Nanti pada saat setelah suami bersama kita ya, nanti kan pasti mabit ke istri pertama ya. Kita harus memanage kecemburuan, manage perasaan, kecemburuan. Itu pasti loh. Karena kalau cemburu itu sebenarnya nggak pas hanya poligami ya. Orang belum nikahnya udah punya rasa cemburu dan sering cemburu. Bahkan punya suami satu aja tetap kadang-kadang cemburuan. Suaminya WA-an sama siapa cemburu. Jadi cemburu itu nggak bisa dihilangkan. Mau Anda nikah, tidak nikah, atau nambah istri sekalipun cemburu tetap. Yang penting kan kita bisa manajemen kan? Betul. Gitu. Terus mental apa lagi nih kira-kira? Ini apa itu? Cibiran biasa ya, iya gitu betul. Ya. Cibiran orang kan kita poligami ya, orang kan semuanya nggak nggak suka ya, kadang ada yang suka dan enggak gitu ya. Kita harus siap menerima. Mungkin cibiran dari orang. Mungkin ada yang mencibir karena nyinyir ya, yang belum pada paham tuh. Betul. Asyiknya poligami kan nggak paham. Iya. Jadi ada yang mungkin nyinyir. Nah, kita harus siap. Mungkin dengar omongan gini, si B omongan gini, ya kita harus siap. Udahlah, biarlah. Gitu. Jadi ya nggak usah dimasukkan dalam hati. Tuh, jadi mentalnya itu mental kalau misalnya nanti ada yang ya biasalah ngomong-ngomong di belakang segala macam, komentar netizen tuh. Mungkin ada medsos, terus ada yang komen yang nggak enak gitu tuh ya. Santai aja ya. Santai aja. Wales karena kita yang jalanin, kita yang bahagia. Iya, ya kan? Mereka cuma bisanya komen gitu kan. Kita bahagia aja. Kan yang menjalani kita ya, ya itulah. Persiapan mentalnya kurang lebih. Pertama mental. Yang kedua apa nih? Yang kedua kita masuk ke rumah tangga suami dan istri pertama ya, kita harus itu ikut ritmenya mereka gitu loh. Kebiasaan mereka apa gitu ya kita ngikut gitu.
Ya, jadi menyesuaikan diri dengan aturan suami dengan istri pertama. Iya. Jadi ikut arus dulu, ikut aturan lah, yang ritme yang sudah berjalan selama ini gimana sih ya, gitu. kita ngikut. Jangan ngelawan arus, nanti berat tuh rumah tangganya. Ikut aja. Iya. Biasanya rutinitasnya gimana sih suami dengan istri pertama, kita ngikut. Gitu. Nanti kita akan tahu nanti posisi kita di mana pasnya gitu toh, say. Insyaallah ya, seperti itu. Nah, yang ketiga nih apa nih? Ketiga tadi manfaat ya, kita manfaatnya gimana maksudnya? Jadi gini, kita masuk ke rumah tangga suami dan istri pertama ya, kita harus bisa ini ya, memberikan manfaat untuk rumah tangga ini gitu loh. Misal kerepotan istri pertama apa gitu ya, kita harus bisa membantu gitu, apapun itulah gitu. Jadi bisa membantu. Jadi kehadirannya itu bisa memberi manfaat. Jadi iya. Maksud Mbak Ida nih, istri saya nih, teman-teman semua, yang dimaksud dengan manfaat itu adalah kehadiran istri kedua, ketiga atau keempat itu di situ, di rumah tangga itu yang sudah berjalan itu harus bisa menambah manfaat dan produktivitas lah bahasanya gitu. Iya. Jadi bukan kehadirannya itu malah justru menjadi beban baru, masalah baru, menjadi kekacauan baru. Hadirnya itu bukan memberi manfaat, masalah, bukan bikin masalah, tapi hadirnya itu justru malah memberi manfaat. Ya, memberi manfaat itu misalnya ya repotnya istri pertama di mana itu bisa ngebantuin, terus termasuk suami kebutuhannya selama ini dengan istri pertama mungkin masih ada yang ada yang mungkin kurang-kurangnya. Nah, istri kedua nih hadir untuk penyempurnanya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi benar-benar mutualisme lah gitu. Istri kedua ini datang atau istri ketiga ini datang memberi manfaat, maka istri pertama ataupun suami ini merasa adanya manfaat ini makin kokoh nih rumah tangganya, insya Allah. Terus yang apa lagi nih, resep yang keempat? Tadi saya bilang apa tadi? Keempat. Pertama tadi mental. Terus ikut arus. Ikut ritme ya. Kemudian yang ketiga manfaat. Terus yang keempat? Saling pengertian. Saling pengertian, saling menghargai. Saling menghargai. Tahu posisi lah gitu ya, bahasa gampangnya. Tahu posisi kita. Terus yang terakhir, yang kelima? Yang kelima ya komunikasi tadi toh. Membangun komunikasi yang bagus dengan kakak madu. Iya. Karena istilah madu itu untuk semua istri. Pokoknya kalau namanya poligami, istri pertama, 2, 3, 4 semuanya disebut madu. Kenapa madu ya? Karena manis semuanya, jadi manis gitu loh. Kakak madu, adik madu. Jadi istri pertama pun sebutannya madu. Kalau istri kedua, 3, 4 ya sebutannya adik madu. Istri ketiga memanggil istri kedua ya kakak madu gitu. Jadi komunikasi itu. Nah, pemberlakuan di rumah tangga kami, rumah antar istri satu kedua ini deketan ya saya. Cuman sebelahan gitu, berdampingan, deketan. Beda atap tapi sebelahan gitu. Apa tujuannya? Ya biar terus terjalin komunikasi. Kalau terjalin komunikasi gitu jadi enak nanti. Tapi kalau nikah poligami jauh-jauhan, beda kota, itu kan susah komunikasi gitu. Justru kalau poligami yang paling bagus itu didekatkan. Supaya apa? Tadi itu bisa saling memberi manfaat, akhirnya saling membutuhkan. Kalau sudah begitu, kokoh nanti rumah tangganya. Gitu tak say? Insyaallah, iya. Oke. Gitu ya teman-teman sahabat beriman semua dan rahmati Allah. Beberapa tips berikut untuk calon-calon adik madu. Semoga bisa mengambil ibrah perjalanan dari kisah rumah tangga kita, insya Allah. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel kita Poligami Asyik. Kita belajar bareng terus biar poligami makin asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.